dimanapun Anda berada. Salah lagi. Belum disambung. Belum disambung ya suaranya. Sorry. Baru nyambung lagi. Terima kasih ada yang sudah menunggu. Pagi-pagi ini saya live, saudara-saudara. Saya akan membaca beberapa komen dari saudara kita. Fudin, lu harusnya ambil contoh dan aplikasikan ke diri lu. Apa yang lu sampaikan itu firman Tuhan, lu sampaikan dengan gencar, tapi lu nggak aplikasikan ke diri lu sendiri. Buktikan dengan bangganya lu tunjukkan kemarahan lu kepada sesama pendeta sampai keluar kata-kata kotor. Ini nggak perlu dijawab karena mereka memang suka dengan adu domba. Jadi saya tidak akan mau adu domba lagi. Nah, biarin dia mau jawab berapa kali, bagi saya tidak akan terpancing. Cukup saya kunci mulut seseorang, sudah selesai. Manado urus Manadomu, Jawa urus Jawamu, Batak urus Batakmu, dan seterusnya. Bubar. Ini pasti Al-Qadruniyah yang tidak suka dengan NKRI. NKRI itu adalah sebuah konsep kebersamaan bangsa, namun setiap presiden harus mampu mengendalikan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi jangan ada negara istilah mayoritas dan minoritas atau istilah pribumi asing, itu nggak boleh itu. Ya, Anies itu orang asing kalau begitu. Dan dia nggak berhak untuk menjadi presiden Indonesia. Nah, itu contoh. Itu nggak boleh. Jadi jangan ada istilah itu. Siapapun yang lahir di Indonesia, dia punya paspor Indonesia, KTP Indonesia, dan harus memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga Indonesia. Gitu. Mantap Abi, katanya. Oke, mantap. Keren pendeta. Pendeta keren. Semakin ditekan, semakin tumpah keluar. Kekristenan ditekan, orang tidak percaya semakin keluar. Terima Yesus. Nah, benar. Ini jadi FPI itu ya Front Pembela Injil Indonesia, bukan Front Pembela Islam. Karena semakin jahat mereka, ya semakin bagus untuk kita. Jadi penderitaan dan musibah bagi orang lain itu terkadang menjadi berkat bagi kita. Nah, itu yang harus difahami. Salam sadar, salam sadar. Kalau pemerintah sudah tidak punya program, mending bubarkan saja NKRI ini. Ya, jangan begitu, Saudara Rusmawan Siswan, gitu. Rusmawan Rizwan Siswan. Ya itu kata-kata kesel. Makanya keselnya kayak saya ini. Sudah nggak ditangkap tuh Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan. Lah akhirnya saya ngomong 300 ngomong 300, jadi begitu. Tuhan diagungkan di dalam pelayanan Bapa. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ini pasti orang Kristen. Ya, terima kasih saudaraku
Parulian Turnip. Ini Horas Lai. Terima kasih Lai. Kemudian dari Lani Oktavia, semoga Tuhan selalu menjaga Bapak Ibrahim, dilindungin Tuhan. Wah, terima kasih ya saudara. Rudi Hutasoid, salam sehat, Tuhan Yesus memberkat beserta Pak Saifuddin Ibrahim. Pak Dehotang, salam Pak Pendeta, semoga sehat, kuat dalam Kristus. Jangan pulang ke negeri Kadrun Pak, tetaplah di sana memberitakan firman Tuhan. Mohon doanya Pak buat kami di negara Kadrun ini. Saya selalu mendoakan. Bukan saja untuk orang Kristen doa saya, tetapi seluruh bangsa Indonesia yang kadrun atau tidak kadrun sama, saya tetap mendoakan. Karena Tuhan Yesus mendoakan seluruh umat manusia. Tuhan Yesus itu menyuruhnya begitu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka di dalam kekristenan itu, saudara, itu harus dimengerti oleh kita. Jangan ada orang Kristen yang punya musuh. Kalau kita punya musuh, ya biarkan. Karena kita tidak bisa mengatur musuh. Kita bisa menghindar. Ya. Tapi juga kita kadang tidak bisa menghindar burung berak di kepala kita. Tetapi kita bisa melarang burung bersarang di kepala kita. Itu nggak bisa. Kalau burung lagi terbang rame di udara, kita di bawahnya diberakin. Maka kita tidak perlu melarang dia. Nggak bisa. Ya. Lainnya kitab Injil Kitab Injil aneh banget, hahaha bahasanya wak. Ini saya nggak lihat lagi namanya si Kadrun ini. Pakai wak gitu, nggak apa-apa. Dari Leni Oktavia, semoga sehat terus ya Pak, jangan ada masalah, semoga Tuhan melindungi Pak. Sudah 2 kali Leni. Kemudian Nini Sudarwati, luar biasa Pendeta Saifuddin Ibrahim, top. Kamu tahu nggak artinya top itu? Tua ompong peot. Kamu nyuruh saya tua ompong peot lagi. Saya ingat Pak Soeharto, presiden itu bilang, saya sudah top katanya. Rupanya tua ompong peot. Vivo Y121. Teruslah memberitakan firman Tuhan Pak, dan teruslah tinggal di AS. AS itu maksudnya Amerika Serikat. Siap. Tapi hari ini saya sudah siapkan tiket. Sudah ada tiketnya, tinggal terbang. Apalagi yang mau dilakukan Mahfud MD itu, manuver politiknya ngegoreng isu agama lagi, benturin ke sana dan ke kemari. Itu kamu yang ngomong, saya diam saja. Salut Pendeta Saifuddin Ibrahim, Tuhan Yesus menyertai Pendeta Saifuddin Ibrahim, teruslah kan menginjil. Oke, terima kasih atas semangat Anda. Ada yang cuma GBU, haleluya 12 kali, amin Pak. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Itu maksudnya haleluya 12 kali itu, saudara-saudara dari Madura, ya. Saudara-saudara Madura itu nggak tahu lagu haleluya itu. Dia datang kepada saya ketika saya di Bangkalan. Pak, saya nggak bisa jadi orang Kristen, Pak. Emang kenapa? Saya nggak bisa nyanyi yoyale. Apa tuh yoyale? Haleluya. Lah itu kamu bisa haleluya? Iya, tapi nyanyinya itu kata dia ngeledek saya.
Terus, Pak, kalau saya jadi orang Kristen itu bikin malu orang Kristen, Pak. Emang kenapa? Kalau saya nyanyi itu nggak bisa sesuai dengan orang Kristen, nanti bikin malu orang Kristen. Lah, mau nyanyi apa? Itu, Pak, saya nggak bisa nyanyi itu kalau bulan Desember itu, Pak. Lo nyanyi apa? Itu nyanyi Malam Kudus katanya. Loh, emang kenapa? Coba saya suruh nyanyi. Tapi Bapak jangan ketawa katanya. Dia nyanyi. Malam Kudus, sunyi senyap. Jadi tidak ada lagu saya yang sesuai dengan musik, Pak, katanya. Aduh, luar biasa saudara-saudara ini, saudara Madura ini. Orang Madura naik motor bertiga. Begitu naik motor bertiga, di stop sama polisi. Stop, dia lari terus. Sama polisi, prit, nggak berhenti. Polisi langsung kejar dia dipepetin, nggak berhenti. Langsung polisi marah, langsung dipalang di depannya. Lalu orang polisi bilang, kenapa nggak berhenti? Loh, Pak, bertiga saja nggak muat, apalagi ditambah Bapak, katanya. Nah, itulah orang Madura itu. Orang Madura nyetir mobil di perapatan, tabrakan. Polisi datang. SIM? Oh, SIM ada, Pak. STNK ada, BPKB juga ada. Yang nggak ada remnya katanya. Oh, aneh sampean ini. Orang tabrakan yang ditanya kok SIM katanya. Itu hebatnya orang Madura itu. Makanya saya senang dengan menteri besar dari Madura. Pak ini. Siapa namanya? Saya sudah memenangkan banyak orang Madura. Dan ada yang ditaruh jadi orang Madura itu kalau sudah terima Yesus dibawa keluar dari Madura. Kalau enggak bisa dihabisin sama tetangga saudaranya. Ada imam dulu almarhum itu sudah meninggal umur 58 tahun itu meninggal di Madura itu. Dia kalau sudah bawa dengan saya kembali ke Madura itu dia ketakutan itu karena dia menantu imam Masjid Agung di Bangkalan itu. Nah, makanya dia takut. Nanti saya kirim babi ke sana, suruh masuk ke masjid katanya. Oh, jangan kata si Pak Imam almarhum. Ya, salam saudaraku di Madura semuanya, yang di Surabaya. Terima kasih ya, doakan terus, kita saling doa. Saya saling doa untuk saudara kita di Madura, di Surabaya ya. Terima kasih ya. Ada Muslim separatis Madura banyak yang jadi budak Habib Arab katanya. Oh, saya nggak berani komen. Pak Sutopo, Mahmud MD viral, taubat. Abang Abror, Van Basten, Mahmud MD tobat katanya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih ya. Benar sekali Pak Saifuddin, dan sehat sukses senantiasa dalam usaha pelayanan. Ada lagi, aku setuju pendapat pendeta Saifuddin Ibrahim Abdul Somad menghina salib Kristen. Puncak Kristen marah, yang menyebabkan orang Kristen itu marah karena Somad tidak mau lu masuk penjara, istri disalome lagi. Oh, ini pasti nih siapa namanya Muslim ini ngomong kayak begini.
tidak pantas ya. Orang Kristen tidak boleh memberikan tanggapan ataupun komen semacam ini dimanapun, nggak boleh, karena setiap kata yang keluar dari kita itu akan tidak bagus, intinya begitu, dan akan berakibat juga kepada anak-anak kita yang akan datang. Pendeta Saifuddin Ibrahim, God bless you wherever you go and come. Be blessed in the mighty name of Jesus Christ. Oke, terima kasih dari Tinker, pemikir. Riana Ompusunggu, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Royhan Azhar, din 3 kali. Tuhan tolong dan lindungilah Pendeta Saifuddin Ibrahim dari ancaman-ancaman dari orang-orang yang membencimu, Tuhan Allah Yesus Kristus, karena pendeta ini berani memberitakan kebenaran dan adil bagi NKRI, di mana keadilan bangsa di Indonesia ini bagi kaum Kristen. Memang tidak ada keadilan bagi orang Kristen dimanapun dia berada, karena Tuhan Yesus bilang begini, aku seperti mengutus domba ke tengah serigala. Jadi Yesus itu mengutus kita semua ke tengah serigala. Makanya bagaimana kita bisa menang terhadap serigala? Ya setiap hari kita dijadikan makanan, diterkam oleh serigala. Apalagi kita berada di negeri kadrun Indonesia ini, susah. Bersyukur saja masih bernyawa. Jadi kalau gereja kita dirusakin, ini itu kita bersyukur tidak dimatiin, karena dari dulu sudah seperti itu. Nah, itu baca di Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 3 itu dan seterusnya itu. Jadi bagaimana orang menyangka bahwa mematikan kita itu adalah bertakwa kepada Allah. Nah ini seperti ayat yang saya sebutkan itu. Mereka senang sekali untuk mematikan kita. Jadi jangan. Wahyu Handayani, kepada Pak Saifuddin Ibrahim Abi, mohon tidak menyebut Islam dan Nabi Muhammad dengan menafsirkan pemikiran sendiri yang membelokkan terjemahan Al-Quran dan hadis, apalagi tujuannya menjelek-jelekan dan memprovokasi. Ya maaf, saya tidak menjelek-jelekan yang sudah jelek. Iya, wek katanya. Tangkap dia. Ya, di dalam saya ada Yesus. Di dalam Yesus ada saya. Ya nggak bisa ditangkap. Orang nggak bisa ditangkap. Saya kan di dalam Yesus. Bagaimana Anda menangkap? Paling Anda bisa menangkap tubuh saya. Bisa dipenjarakan tubuh saya ini. Tetapi di dalam saya itu ada firman Tuhan dan nggak bisa dibunuh. Kamu hanya bisa membunuh tubuh saya. Tetapi firman Allah yang sudah saya sampaikan, apalagi dengan kemajuan teknologi ini sudah naik ke langit. Dan orang bisa mengambil khutbah-khutbah saya yang sudah saya susun, sudah lebih dari 1000 khutbah yang saya lakukan. Kemudian bisa di review ulang, bisa ditangkap ulang, bisa ditonton lagi. Bahkan di ratusan tahun yang akan datang, ketika orang rindu dengan nama Saifuddin Ibrahim, maka khutbah itu tetap ada. Artinya firman Tuhan tetap ada. Ya, si Julius subuh orangnya ke Ciamis. Kadrun, salib tidak boleh disembah, memamerkan salib Yesus suatu celaan. Orang salib itu hanya tanda doang. Saya jarang pakai salib. Itu bukan untuk disembah. Emangnya batu hitam disembah.
sampai jidat hitam. Enggak, saya cuma pakai baju hitam doang, bukan urusan menyembah batu hitam. Si jidatnya harus ke sana, bukan. Ya, jadi begitu. Senang dengar Abi menyenyak, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Abi, apapun terjadi sekarang dan nanti, hidup Abi sudah diberkati Tuhan Yesus, karena Abi Saifuddin dan keluarga sudah menerima Tuhan Yesus dan milik Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Oh, terima kasih Saudara Dream 42 Dream, senang. Ya, saya itu nggak bisa nyanyi karena nggak ada latihan. Sejak di masjid kan nggak boleh nyanyi, haram juga musik di dalam masjid, nggak boleh nyanyi. Saya nggak pandai menyanyi, makanya saya ini pendeta jadi-jadian itu. Karena kebetulan saja jadi pendeta, jadi begitu. Jadi nggak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi itu, tapi bagi saya ketika saya menyanyi, saya adalah penyanyi terbaik di dunia dengan suara yang luar biasa. Ya, karena suara saya untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Jadi bukan untuk menyenangkan saudara yang mendengar. Jadi kalau Anda senang dengan lagu saya, itu mungkin Anda bisa tertawa. Tetapi menyanyi itu adalah memuji Tuhan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan yang luar biasa dari diri ini. Jadi itu namanya menyenangkan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Jadi menyenangkan Tuhan itulah kerinduan saya. Nah, itu setiap diri harus menyanyi dengan penghayatan yang luar biasa. Bahwa apapun lagu, Anda harus tetap nyanyi. Tetapi sejelek apapun suaramu, tetaplah menyanyi. Buka suara, jangan diam. Nah, itu namanya memuji Tuhan itu. Walaupun suaramu kayak apapun, tetap suarakan lagu itu. Nah, itu namanya menyenangkan Tuhan. Tuhan tidak mendengar suaramu baik atau buruk. Masa bodoh. Pokoknya menyanyilah dengan suaramu sendiri, karena kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itulah kerinduan hidup kita. Ya? Ketika kita memuji Dia, maka mujizat itu akan turun, ketenangan itu turun, kebahagiaan dan sukacita itu akan datang kepada kamu, sehingga kamu memimpin keluargamu, bertugas dalam keluargamu, itu menjadi sukacita. Kamu pergi bekerja, kamu pergi kemanapun, itu tetap sukacita. Amin. Oh gitu. Indonesia Jaya bersama Saifuddin Ibrahim dari Aslimin. Oh, Aslimin 69. Apa umurnya sudah 69. Ani Asmina, terima kasih Pak Pendeta akan firman Tuhan yang disampaikan yang menguatkan. Gunung Batu, gara-gara SI toa di depan gerejaku dicopot 2. Tadinya 3 mengarah ke gerejaku. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Coba rupanya ada pengaruh juga ya. Toa masjid ini. Enggak usah pakai toa, saudara. Pakai WA saja kalau ada sudah masuk 5 kali sehari itu. Pakai WA saja atau telepon jemaat. Kan yang datang ke masjid kan pakai paling sih itu juga kan. Enggak usah pakai toa. Ada lagi itu di Cakung.
ada mall di Cakung itu, apa nama mall itu di Cakung itu, di dalam mall suara masjid, suara toa, ya adzan. Maka saya pura-pura nggak ngerti kalau itu. Mbak, itu suara apa itu? Saya ngeri, Mbak. Itu ngeri itu. Kayak si itu Amrozi, Imam Samudra yang teriak-teriak dulu itu, saya ngeri. Itu kayaknya teroris, saya bilang gitu. Lo kok kayak teroris? Iya, saya takut, saya nggak mau lagi belanja di mall ini. Ada nama mallnya, apa namanya itu, sebelah jembatan tol itu. Donasi. Oh boleh, dia ini hanya ini meracau, dia namanya juga meracau. Jangan, kalau orang masuk surga kasihan lo jadi jelek sendiri. Wek. Bini lo mau sama lo pasti ada keuntungan dunia. Wek. Hade Saifuddin katanya. Ya nggak apa-apalah diejek. Iklan aja saya tonton, apalagi khutbahnya. Oh, terima kasih Kristiana Mariani. Oh, ya. Supaya membantu saya dalam pelarian. Ya ada sajalah, karena iklan kamu itu, YouTube itu membaginya dengan saya. Karena saya sering live seperti ini. Sehat ya Abi, Tuhan Yesus memberkati. Oh, terima kasih. Salam Pak Saifuddin. Terima kasih untuk kesaksian dan renungan firman Tuhan yang dibagikan. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Oh, terima kasih. Oh iya, istrinya jangan Sarah, aturan Hagar karena istri kedua. Wek. Hagar Ayu. Oh gitu. Boleh, terima kasih untuk meracau ini. Dia sering juga ini, saudara meracau ini sudah ini sering komen. Enggak apa-apa, saya tetap like apapun komen saudara-saudara yang jelek dan baik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dari Maura, Medan. Oh, Horas, ini orang Medan. Abi beserta keluarga selalu dalam lindungan Tuhan. Ngaku sendiri, waham, wak, ini meracau. Wah, seriang sekali ini saudara meracau ini. Memang ngaco dia omongannya. Haleluya. Salam Abi, semangat melayani Tuhan always. Hati-hati Abi, jangan menyinggung keyakinan lain. Enggak, saya enggak menyinggung keyakinan lain. Saya latar belakang saya adalah guru, bapak saya guru, nenek, kakek saya guru. Jadi guru itu berusaha membandingkan yang baik dan yang jelek supaya bisa menerima kenapa kita harus berlaku baik. Kenapa kita tidak boleh melakukan kejelekan-kejelekan? Nah, itu maksudnya dari seorang guru ketika mengajar. Jadi begitu ya. Abi yang nyanyi kadrun kepanasan. Ramadan bulan suci bagi agama pagan untuk menghormati dewa bulan. Oh ya boleh juga. Kamu silakan ngomong kayak begitu. Culun. Jadi saya dibilang culun. Junyun. Partai Kadrun Indonesia PKI. Apakah hukum? Aduh, banyak, cepat sekali yang di live ini saya bacanya. Mereka hanya menduga-duga kepada Allah katanya. Saya nggak tahu maksudnya apa ini, komentar ini. Sehat selalu Pak Saifuddin Ibrahim. Beni Samboz cerita 72 bidadari di surga. Lah, Tuhan lu menjanjikan 100 bidadari kok. Pendeta lendir malah duluan udah nyewa apartemen. Pelihara janda, brengseknya Salome. Udah viral tuh, ini bukan karangan gue. Tuh mereka bersaksi. Ya silakan aja lah ngomong tentang saya. Lu mau ini, Saifuddin tua katanya. Ya memang sesuai dengan umur saya. Umur 58 tahun menurut kamu tua atau masih muda? Enggak masalah. Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim top Marco top. Salam sehat. Haleluya.
Tuhan memberkati kesehatan dan keluarga Abi. Tuhan Yesus, orang Kristen kayak begini nih. God bless Abi. Ini Bapak lucu banget. Ini mungkin juga orang Kristen ini. Tetap semangat Pak, Tuhan menyertai kita. Jadi kalau Muslim mendengar lelucon saya di dalam siaran itu, dia nggak mau komentar. Padahal dia ketawa sendiri gitu. Nggak apa-apa karena itu menghibur. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang erat dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk kemuliaan-Mu. Simon Sugiarto, terima kasih ya Simon. Fudin, lu harusnya ambil contoh dan aplikasi. Sudah ada Manado, urus Manado, mantap. Semakin ditekan, semakin tumpah keluar. Kekristenan ditekan orang tidak percaya, semakin keluar. Jadi intinya ya makin dihambat, makin merambat. Dihambat di utara, muncul di selatan. Dihambat di barat, muncul di timur. Nah, itu namanya melakukan amanat agung. Kepada siapapun kita harus lakukan. Dari Komeng Maringka, Yesus Tuhan coming soon, bersiaplah, Tuhan segera datang katanya. Semoga Tuhan selalu menjaga Bapak Ibrahim, dilindungin Tuhan, amin. Terima kasih. Dari Lani Octavia. Lani kok terus-terusan sering mengomentarin. Terima kasih Lani ya, kamu banyak memberikan komentar di ini. Sentina Hutasoid. Nah, ini orang Batak. Saya nggak ragu dengan orang Batak itu. Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Amin. Terima kasih ya. Salam sehat, Tuhan Yesus berserta Pak Saifuddin Ibrahim. Salam Pak Pendeta. Ini dari Pak D. Hotang. Semoga sehat dan kuat dalam Yesus. Jangan pulang ke negeri Kadrun Pak. Tetaplah di sana memberitakan firman Tuhan. Mohon doanya Pak. Muncul lagi komentar yang sama lagi. Terima kasih Lani. Nenek Sudrawati, luar biasa Pendeta Saifuddin Ibrahim, top. Sudah muncul lagi topnya ini. Mana lagi? Saya sekarang mau cari komen Kadrun. Itulah masalah agama Islam nih, tiada damai dan menanam kebencian. Nah, ini dari Fendi Malaysia. Terima kasih. Handomi Timor, GBU, haleluya 12 kali sudah. Wah, banyak sekali. Semangat Pak Pendeta. Bicara barusan disinggung tentang pencurian. Ini kapan Indonesia turun peningkatan sebagai negara korup di urutan ke-6? Ya hebat kalau sudah menjadi negara korup nomor 6 itu. Padahal dari dulu kan nomor 1. Korup itu dari lembaga mana dulu? Yang paling korup itu, kalau departemen paling korup ya Depak, yang dipimpin oleh Menteri Agama sekarang ini. Baru kemudian paling korup lagi tuh MUI, itu yang korup, banyak korupnya, nggak jelas itu. Kepolisian juga itu alat negara yang paling banyak korup. Bahaya juga sih ngomong. Lu masuk penjara, istri disalome orang. Ini orang tidak punya sopan santun. Tuhan besertamu Bapak Ibrahim, Bapak Saifuddin Ibrani. Berita keselamatan yang luar biasa. Ya, terima kasih. Saya akan menyinggung Anda semua dengan firman Tuhan agar kita tidak perlu sedih. Hidup kita ini adalah bahagia. Bahagia.
atau berbahagialah. Jadi kita harus tetap berbahagia dalam kehidupan ini. Jalan adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Gitu. Amsal di dalam Ayub 9 ayat 25, hari-hariku berlalu lebih cepat daripada seorang pelari, lenyap tanpa melihat bahagia. Itu kesedihan Ayub. Tapi setelah saya melihat Ayub, ternyata tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Saya harus bahagia setiap hari, sukacita setiap hari. Yang berdasarkan Injil dari Allah yang mulia dan mau maha bahagia, seperti yang telah dipercayakan kepadaku. Pasti ini nasihat Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Amsal 17 ayat 20, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Amin. Mazmur 68 ayat 7, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang yang hidup, yang sekarang masih hidup. Nah, bagaimana Anda harus tetap bahagia, saudara-saudara? Jangan seperti kalimat Mazmur itu bahwa orang yang sudah meninggal itu lebih bahagia daripada yang hidup. Harus berkata orang yang masih hidup lebih bahagia daripada orang yang meninggal dunia. Karena apa? Bagiku hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Mati aja untung, bagaimana hidup? Maka harus hidup terus supaya bahagia. Itu. Supaya selalu bersama Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu tubuh kita yang sakit diobat, harapan yang putus kita harus perbaiki dengan firman Tuhan, dengan datang ke gereja, dengan berkumpul dengan teman-teman yang seiman. Dan lebih daripada itu harus memberitakan Injil sukacita itu kepada sesiapapun. Jadi itu supaya obat bahagia itu. Yesaya 26 ayat 4. Ini ada yang bilang kayak begitu. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, itu Roma 4 ayat 9 itu. Jadi harus begitu terus. 1 Timotius 6 ayat 15, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus namanya. Jadi saudara-saudara harus tetap berbahagia dan berbahagialah. Bahagialah. Jadi harus berbahagialah, saudara. Jadi tetap harus berbahagia, saudara. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu Saifuddin Ibrahim, karena kamu dikejar-kejar oleh pejabat negaramu, polisi negaramu, dan kamu akan bahagia dimanapun kamu berada. Dan kamu juga berbahagia karena banyak saudara-saudaramu di Indonesia yang menasihatimu. Bahkan nonton video kamu tanpa menghapus iklan. Itu adalah sumbangan untuk kamu, Saifuddin Ibrahim. Berbahagialah kamu, Saifuddin Ibrahim. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ini juga jalan kebahagiaan itu, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi orang-orang yang busuk hatinya jangan, pendeta-pendeta yang busuk hatinya jangan ikutin. Karena dia pasti akal-akalan. Iya.
Dia membangun pelayanannya itu untuk menjerat kamu yang lemah iman, ya. Dan berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jadi orang-orang yang berdosa itu suka berdiri di jalan itu, jangan ikut. Dan berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pokoknya pencemooh itu siapa saja diejek, nggak ada yang benar bagi pencemooh. Itu dia. Anda bisa nonton YouTube para pencemooh, silahkan nonton. Oh, dia bilang begini, ini paginya bagus, sorenya sudah nggak bagus. Itu psikopat, itu ada namanya psikopat namanya, ya. Itu ada macam begitu. Jadi dia, misalnya dia pokoknya dia selalu nulis nama Saifuddin Ibrahim itu untuk dituding-tuding, lalu diadu-adu dengan pendeta-pendeta lain. Nah itu namanya channel pencemooh. Itu. Jadi dia hanya mengambil nama Saifuddin Ibrahim bukan untuk bagaimana. Jadi sebentar ngomongnya bagus, ya hari besoknya menghina dan mengejek. Nah itu. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Haleluya. Itu harus dipegang teguh, berbahagia, bertahan dalam pencobaan. Jangan jatuh dalam pencobaan. Ya, walaupun dia sudah membuka celananya, jangan. Ketika kamu meniduri dia yang sudah buka celana itu, berkatnya berkurang, hilang berkatmu. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Mazmur 32 ayat 1. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, jangan punya jiwa penipu ya. Ya, apalagi pendeta kok penipu, nggak boleh dong. Haleluya. Jadi usahalah. Mazmur 34 ayat 9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah, Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Mazmur 41 ayat 2. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah itu adalah perjalanan suci ke tempat orang-orang kudus, dan para nabi telah menapak tilas tempat itu. Maka boleh sekali-sekali datang ke Yerusalem, karena di sana banyak nabi, bahkan di Mesir juga banyak nabi berjalan di sana, mengingat sejarah bagaimana Musa mengajak dan menarik orang Israel untuk keluar beribadah, menyembah dia. Jadi hanya menyembah Yesus Kristus, orang itu ditarik keluar dari Mesir gitu. Anda boleh datang sekali saja seumur hidupmu. Kalau banyak duit, kalau cukup, jangan pergi ke Yerusalem nanti kamu miskin, susah, makan minum pun susah, nggak boleh. Jadi itu pengajaran saya, bukan pengajaran saya ketika di sana dulu. Orang harus pergi haji untuk jual tanah, jual rumah, pulang miskin, nggak boleh. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari dia dengan sepenuh hati. Nyanyian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saya nggak nyebut lagi ayatnya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya.
Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah, orang Kristen selalu menaruh penderitaan, kasihan kepada saya. FBI kok tidak bisa tangkap? Ya memang bukan urusannya nangkap saya. Saya ini hanya kebebasan berbicara sangat dijaga oleh Amerika. Jadi kalau kamu datang ke Gedung Putih lalu kamu maki-maki presiden, nggak bisa ditangkap. Orang bebas ngomong. Itu saya nggak suka dengan kamu. Presiden itu Biden. Saya senangnya dengan Trump. Kamu mendukung kadrun, kata seseorang. Itu boleh lah, cuman saya minta 300 ayat kok ditetapkan sebagai tersangka, red notice, polisi. Giliran Abdul Somad sudah banyak sekali itu laporan-laporan yang nggak ditangkap-tangkap. Itu namanya apa? Boleh nggak saya kembali ke Indonesia? Ya boleh, tapi langsung masuk penjara. Kan saya sudah minta kepada Pak Polisi untuk menangkap dia itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Oh, jangan sok kaya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini nih kena saya ini. Mungkin saya ini berbahagia karena difitnahkan kepada segala yang jahat. Masa darah saya ini, darah saya halal, darah babi halal, berarti darah saya sama babi sama dong? Jangan dong, nggak bisa ngomong begitu. Jadi baiklah saudara-saudara memberi komen yang bagus kepada sesama. Harus kasih komen yang begini terus ya. Ini sedang mengajarkan kebudayaan manusia yang baik. Nggak boleh. Berbagilah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi dia akan disenangi oleh tuannya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Roma 4 ayat 7. Tuhan menutupi dosa-dosa saya. Menutupi dosa pendeta-pendeta. Kalau kemarin terlanjur omong itu, ya ampunilah saya. Itu ya karena hanya sudah saya minta, saya kirim pengacara untuk datang mediasi, tetapi pendeta itu tetap ngotot bahwa dia sudah nasihatin anaknya dicari, dipertemukan, enggak ketemu, enggak jawab-jawab, 3 kali disomasi, enggak dijawab-jawab. Ya saya nyanyi ribut. Ya sudah, akhirnya setelah itu Pak Pendeta itu klarifikasi, kasih kepada Saifuddin Ibrahim. Tapi dia masih nyanyi, masih bisa ngomong. Oh, tuduhan katanya. Tuduhan. Loh, istri sampean yang nyerang itu jande. Maaf. Salah lagi masih ngomong. Nggak boleh. Ngapain ngomongin lagi? Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Oh itu, jika saya dinista
Karena Yesus Kristus, saya itu bagus. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang-orang yang menaruh perkataan nubuat kitab ini. Jadi tetap bacakan firman supaya nubuat-nubuat itu diperdengarkan kepada telinga-telinga suku-suku dan bangsa. Jangan takut. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Nah, ini namanya putri Babel melakukan kekerasan, tapi ada orang yang mukul balik, bahagianya ke saya. Oh, gitu. Itu maksudnya. Tetapi ya itu kan kata-kata kekecewaan. Karena nggak mampu melawan Kadrun, maka saya ngomong 300. Nah, itu namanya memukul tanpa menyakiti dia, tapi sebenarnya dia sakit. Itu namanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, yaitu yang melihat Yesus Kristus. Mereka melihat Tuhan. Nanti akan ketemu lagi di sana. Nah, melihat mata dengan mata Yesus Kristus, itulah kebahagiaan bagi kita yang belum pernah melihat. Maka Yesus bilang, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, kita tidak melihat Yesus tapi percaya kepada dia. Itu yang penting. Tapi murid-murid Yesus itu melihat Yesus. Maka di ayat tadi, berbahagialah orang yang melihat apa, mata yang melihat apa yang kamu lihat. Itu Lukas 10 ayat 23. Halo, Lukas 10 ayat 23. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Jadi tetap melakukan firman Tuhan. Kita meninggal di malam hari atau meninggal di siang hari, tatkala kita meninggal itu adalah meninggal bahagia. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ini ayat yang saya bacakan tadi, Yohanes 20 ayat 29. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 2 ayat 12. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Jangan berlindung kepada polisi. Wah, nanti kamu diketahui tempatmu di mana itu. Pak polisi, tolong jaga saya. Ya, emang lu lagi dicari-cari Saifuddin Ibrahim. Maka polisi itu langsung naik pangkat kalau nangkap kamu. Saya sudah nangkap Saifuddin Ibrahim. Bahagia mereka. Tetapi siapa yang berlindung kepada Allah, tidak ada lagi yang melaporkan. Gitu. Berbahagialah orang yang penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Kenapa? Ya, panahnya banyak. Saya ini berbahagia sekali karena saya punya panah-panah. Jadi kalau ada saudara kita muslim ngomong apa, saya jawab. Gampang jawabannya. Tetapi kalau pendeta-pendeta Kristen ditanya sama muslim, nggak bisa jawab. Kenapa? Nggak belajar. Asal jawab. Tapi saya, berapa pertanyaanmu saya jawab. Pertanyaan-pertanyaan saya tidak bisa dijawab oleh saudara muslim, buku-buku yang saya tulis itu. Nggak bisa dijawab. Jadi begitu. Nah, itulah kehebatan orang belajar. Makanya jangan mau, ya. Ada yang nyuruh berdamai dengan Paul Zhang, ya, bergabung dengan nabi itu nabi palsu. Paul Zhang di ini. Saya kan tahu dari Indonesianya dia banyak ininya. 378-nya banyak nipu. Nah, seorang penipu itu, saudara-saudara, tidak bisa bertaubat.
Kalau pembunuh masih bisa bertobat. Gampang bertobat pembunuh daripada penipu. Karena penipu itu akan selalu berusaha mencari tipu-tipu. Terus menipu. Nah, dia bersembunyi di balik omongan dan kata-katanya itu. Nah, lihat aja itu. Mohon maaf ya. Dia pencemooh. Itu ada yang dari siapa ini? Pencemooh. Paul Zhang itu pencemooh katanya. Ada komentar itu. Masa semua hamba Tuhan diejek dan dihina sama dia? Dia mau ada pendeta pakai jam 15 miliar katanya. Kayak lu tahu aja harganya 15 miliar. Saya pakai jam ya Casio, kasih orang, dikasih orang. Semua jam saya itu jam Casio. Ya, kalau orang ngasih ya berapalah harganya? Ya mungkin ada 2 juta, 3 juta lah ada. Tetapi bukan sebuah kebanggaan dan saya jarang pakai jam karena berat. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu yang serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Jadi berbahagialah Saifuddin Ibrahim karena selalu menegakkan dan meninggikan nama Yesus. Ini hanya 1 jam, saudara. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Bagi dirimu sendiri di hadapan Allah, berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Jadi berbahagialah. Karena keyakinan. Berbahagialah ia yang membacakan dan yang memperdengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Oh, terima kasih. Saya dikatakan berbahagia karena saya membaca. Lihatlah aku datang seperti pencuri, berbahagia dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Wahyu 16 ayat 15. Jadi jangan sampai kita ketika datang firman Tuhan lagi tidur sama janda. Oh jangan itu. Kan malu. Lari-lari. Tuhan Yesus datang. Mau lari. Jangan sampai telanjang loh. Ketahuan. Itu. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkawinan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Oh, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Maksudnya kota Yerusalem baru. Berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Mazmur 5 ayat 5. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu bangkitlah, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua kalian, semua siapa saja yang mendengar firman pagi hari ini. Kalau di Indonesia pagi, kalau di Malaysia sore. Artinya nanti sebentar lagi saya akan juga menyiapkan firman Tuhan, khutbah. Nah, ini hanya apa namanya, mengayu bagyo, meneruskan rasa sukacita kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Selama engkau hidup, janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Oh, ini kata-kata ejekan. Apabila telinga mendengar tentang aku, maka aku disebut berbahagia. Dan apabila mata melihat, maka aku dipuji. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Nah, ini kata-kata bahagia, saudara-saudara, banyak sekali
dan sudah 59 menit. Siaran saya cukup dulu, dan terima kasih pagi hari ini merenungkan firman Tuhan, dan saya sudah membacakan pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara muslim. Kiranya saudara-saudara juga mendoakan saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.